Dewi Utami. Umurnya sudah 15.000 tadi ya? Iya, 15.000 tahun. Sebetulnya sepengetahuan panjenengan, golongan bidadari yang pernah menikah dengan lain golongan itu selain Anda ada atau tidak? Di alam kami kan ada yang namanya kendaraan yang bisa terbang, ya, yang namanya pesawat. Dia terbang di angkasa. Pertanyaannya, dari tempat panjenengan tinggal itu mendengar atau melihat kendaraan itu melintas atau tidak? Memang ternyata hidup di sana pun unik juga ya. Seperti itulah kurang lebih. Karena kami kebanyakan mempunyai prinsip seperti barang siapa yang sanggup mengalahkan kami, maka kami akan menyerahkan jiwa raga kami. Ini panjenengan kan diinformasikan sama ratu tersebut guna untuk menjumpai saya. Pertanyaannya begini, saat panjenengan menjumpai saya, suami panjenengan mengetahui atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabatku semua dimanapun berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya, walaupun hanya melalui media YouTube sahabat ya. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan tak bosan menunggu beserta mantengi dan juga menonton video-video terbaru dari kami tentunya. Mudah-mudahan proses mediumisasi, karena pada malam hari ini sahabat kami akan mediumisasi lagi. Mengingat dan menimbang adanya obrolan yang saya bangun, pertemuan bareng salah satu ratu bidadari dari Kahyangan Puspomego kala itu sahabat ya. Beliaunya Diah Ayu atau Puspo Ayu itu cerita bahwasanya ada bangsa bidadari yang konon katanya itu menikah dengan bangsa manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba guna untuk menelusuri dan mencari tahu. Syukur-syukur beliaunya berkenan hadir ngobrol bareng saya tentunya di sini. Jangan kemana-mana sahabat ya, doakan kami dan tonton video ini jangan di skip sahabat ya, supaya panjenengan tidak gagal faham dan semoga tambah wawasan. Di samping saya sudah ada mediator yakni Kang Dewo. Bersiap mohon Kang Dewo nggih. Ya. Selamat malam. Sugeng Dalu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Muslim atau tidak? Muslim. Bila mana panjenengan Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terkejut atau tidak? Boten. Lantaran sedereng kula dugi kula sampun nampi timbalan saking ratu saking Kahyangan Puspomego. Kula ditimbali kapan wektune kula niki kedah mandhap teng bumi mriki pinanggih kaliyan salah sawijining jalma manungsa nyuwun pangapunten. Alhamdulillah.
bila mana panjenengan telah mendapatkan pesan seperti itu. Mohon maaf sebelum kita ngobrol panjang lebar, karena ada beberapa anggota saya di belakang sana, bisa menggunakan bahasa yang saya pakai seperti ini atau bagaimana? Oh nggih saged. Bisa. Tapi nyuwun pangapunten menawi mungkin campur-campur. Iya, nggak apa-apa, saya maklumi. Kalau boleh tahu, ini dengan siapa begitu? Tepangaken nami kula Dewi Sekarwangi. Dewi Sekarwangi. Nggih. Iya. Golongan bidadari juga. Nggih. Anda apakah satu kahyangan bidadari dengan beliau ratu yang memesankan kepada Anda atau berbeda? Sama sebetulnya. Sama. Cuman saya itu jalmo biasa. Rakyat lah, warga begitu. Walaupun golongannya bidadari begitu. Iya ya, alhamdulillah. Kira-kira ini saya panggil apa enaknya ya? Jadi begini, mohon maaf, saya biasa dipanggil Dewi Utami. Oh, biasa dipanggil Dewi Utami. Oke. Ya, sebetulnya nama aslinya Sekar Dewi begitu? Sekarwangi. Oh, Sekarwangi. Oh iya. Tapi saya sering disebut dengan Dewi Utami. Dewi Utami, ya alhamdulillah. Terkejut atau tidak sekarang ngobrol bareng saya, ternyata yang dimaksud oleh beliau ratu itu seperti ini wujud dan sosoknya? Oh tidak. Mohon maaf. Karena sebelum saya menghadap panjenengan, saya kan sudah terbiasa menghadapi yang dari golongan panjenengan. Oh begitu. Kira-kira tahu atau tidak keperluannya apa saya memanggil Anda pada kesempatan kala ini? Nah, masalah itu yang saya belum paham. Belum paham ya. Mohon diberitahu. Begitu. Dewi Utami, begitu ya? Dalam. Iya, Dewi Utami. Umur Anda sudah berapa, Dewi Utami? Kalau boleh dibagi tahu. Saya itu umurnya masih 15.000 tahun. 15.000 tahun. Begitu ya. Sudah menikah belum? Sudah. Sudah punya keturunan atau belum? Belum. Kalau boleh dibagi tahu, suaminya namanya siapa itu? Mohon maaf. Iya. Kalau nama jangan disebutkan. Oh begitu. Karena saya takutnya nanti salah. Tapi dia itu bukan dari golongan kami, bangsa halus, bukan. Artinya bukan dari golongan halus ini, golongan apa dia ya? Golongan yang sama seperti panjenengan. Oh, golongan bangsa manusia begitu ya. Iya, karena di alam bumi ini banyak golongan gitu. Dewi Utami, ada golongan manusia, ada juga golongan-golongan yang lain selain golongan makhluk gaib begitu. Ya. Sudah lama menikah sama beliaunya? Sudah ya. Sudah lama. Kok belum dikaruniai keturunan itu? Mohon maaf sebetulnya bukan pribadi saya saja yang seperti itu. Kami bangsa bidadari yang sudah rumah tangga biasanya itu butuh waktu yang lama untuk mendapatkan keturunan. Oh begitu. Betul. Iya. Karena umur kami kan dikasih kelebihan umur yang lumayan panjang. Iya. Jadi sekarangnya ini Anda Dewi Utami tinggalnya di Puspomego sana? Di Kayangan Puspamega. Oh, suami tinggal di mana? Tinggal di sana. Di sana juga. Kalau boleh diceritakan, rupanya itu sudah berapa lama menikah sama suami ini? Ya sudah puluhan tahun juga. Gitu ya. Udah lama juga ya. Hari-hari apa yang dikerjakan di sana bareng suami begitu? Kami menjalin hubungan rumah tangga dan kami itu sibuk
beraktivitas sama seperti makhluk yang lain, karena kami punya kebutuhan juga. Begitu. Ya, karena saya pribadi tidak mempunyai tugas khusus. Iya. Dewi Utami, umurnya sudah 15.000 tadi ya? Iya, 15.000 tahun. Sebetulnya sepengetahuan panjenengan, golongan bidadari yang pernah menikah dengan lain golongan itu selain Anda ada atau tidak? Saya yakin ada ya. Tapi yang pastinya saya. Gitu. Senang dan berbahagia begitu? Kami menikah itu atas dasar cinta. Kami tanpa memilih seperti apapun keadaannya, dari golongan apapun, selama kami itu saling mencintai, itu adalah suatu kebahagiaan buat kami. Begitu ya. Oke, Dewi Utami. Sedikit agak penasaran ini, terkhusus saya mewakili anggota-anggota saya di sana. Iya. Awal pertemuannya dulu itu seperti apa? Sebetulnya begini. Saya pada waktu itu terpanggil di saat panjenenganipun suami saya melakukan laku tirakat di sebuah gunung. Pada waktu itu aura di saat dia tirakat itu nyampe ke tempat kami, sehingga saya terpanggil untuk datang menjumpai pada waktu itu. Itu awal pertemuan kami sebetulnya. Cuman pertemuan itu masih berlanjut dalam waktu yang sangat lama, sampai kami itu menjalin hubungan cinta kasih. Awal pertemuannya saya itu datang di saat panjenenganipun suami saya melakukan laku tirakat di sebuah gunung. Tapa Berata begitu ya? Iya, itu. Setelah itu saya sering berkunjung di saat panjenenganipun suami saya memerlukan bantuan saya. Awalnya seperti itu, tanpa disadari, karena kami sering bertemu, bertatap muka, kami itu menjalin hubungan komunikasi, sampai-sampai kami menjalin hubungan cinta kasih. Begitu timbullah itu asmara begitu ya? Iya, tanpa kami sadari. Namun sedikit pertanyaan saya begini, suami panjenengan itu punya keluarga atau bagaimana? Sebetulnya dia itu punya keluarga, cuman panjenenganipun suami saya itu menjauh dari keluarganya. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Begini pertanyaannya, suami Anda kan punya keluarga, namun beliaunya menjauh. Pertanyaannya begini, pernikahan kalian itu diketahui oleh keluarga daripada sang suami atau tidak? Tidak diketahui oleh siapapun. Begitu ya? Iya. Dengan pernikahan yang sudah berlangsung sekian lamanya, belum dikaruniai keturunan, apalah tanggapan suami panjenengan begitu? Panjenenganipun suami saya biasa saja, karena panjenenganipun suami saya itu tahu itu hal yang umum bagi kami golongan bidadari. Untuk mendapatkan keturunan itu butuh waktu yang cukup lama. Itu seperti itu. Iya. Untuk panjenengan sendiri merasa gelisah, resah atas pernikahan yang belum dikaruniai keturunan atau tidak? Tidak. Karena bukan saya pribadi yang mengalami itu.
Namun jujur sebetulnya kepingin punya keturunan atau bagaimana? Ya sangat menginginkan. Sangat menginginkan begitu ya. Iya ya. Karena keturunan suatu kesempurnaan dalam pernikahan menurut saya. Iya betul. Ya kami pun berpendapat begitu sebetulnya. Walaupun terkadang di alam kami pun bangsa manusia ada yang sudah berumah tangga sekian lama, terkadang belum juga kunjung dikasih amanah keturunan. Itu ada tentunya. Dewi Utami. Jadi selaku warga di sana, apalah kegiatan hari-harinya itu? Mohon maaf, kami punya aktivitas yang tidak jauh beda dengan kehidupan manusia sebetulnya. Cuman kegiatan kami agak sedikit berbeda. Karena di tempat kami tidak ada yang namanya bercocok tanam, tidak ada. Bekerja kepada sesama pun tidak ada sebetulnya, kecuali dari golongan kami yang masuk ke wilayah kerajaan sebagai abdi dalam, lain ceritanya. Tapi kami sebagai masyarakat biasa menjalani hidup dengan apa adanya. Dan apa yang ada di sana tidak seperti apa yang ada di bumi ini. Seperti itu. Karena kami begini, ya, tirakat kami juga sebuah perjalanan hidup. Karena kami pun, ya, hampir daripada sebagian kehidupan kami dipakai untuk melakukan beberapa tirakat di sana. Bukan tirakat keilmuan, tapi memang tirakat seolah-olah sudah menjadi kebiasaan bangsa kami di sana. Seperti itu. Untuk tirakat tadi yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam menjalani kehidupan itu, apakah boleh dibagi itu seperti apa? Saya tirakat ya untuk tidak melakukan segala sesuatu dalam waktu yang lama, termasuk saya pribadi yang sudah bersuami, walaupun satu tempat tinggal tapi lain tempat di saat kami melakukan tirakat sampai kami selesai menjalankan tirakat itu. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi saat panjenengan lagi melakukan tirakat kan tidak bareng suami. Iya. Apa yang dilakukan oleh sang suami? Suami saya juga sama karena tinggal di tempat yang sama. Jadi kami sama-sama melakukan tirakat tanpa berhubungan, tanpa omong-omongan. Itu seperti itu. Gitu ya. Oh, berarti suami Anda di golongan bangsa manusia itu kan, mengingat tadi cerita di awal pertemuan itu lagi tapa berata. Dulunya waktu awal pertama kali ketemu. Gitu ya. Berarti beliaunya, suami panjenengan ini berarti golongan berilmu juga lah kalau bahasa kami bangsa. Iya. Begitu. Ya. Karena bukan cuma saya sebetulnya yang menjalin hubungan dengan manusia, dan mereka itu semuanya ya manusia-manusia yang berilmu. Berarti suami Anda ini gini, dengan adanya rumah tangga yang dibangun sekian lama belum punya keturunan, apalah tanggapan beliaunya? Beliaunya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Artinya ya mungkin bisa sabar dan legowo menerima keadaan, begitulah. Betul. Ya. Iya. Sedikit pertanyaan, Dewi Utami. Di alam kami kan ada yang namanya kendaraan yang bisa terbang, ya, yang namanya pesawat. Dia terbang di angkasa. Pertanyaannya, dari tempat panjenengan tinggal itu mendengar atau melihat kendaraan itu melintas atau tidak? Sebetulnya begini. Ya. Kalau di kayangan saya pribadi, ya,
pesawat itu yang dimaksud sama panjenengan, kendaraan yang dipakai oleh bangsa manusia, Iya. itu di bawah tempat kami. Oh, di bawahnya begitu ya? Iya. Tapi seandainya kendaraan tersebut melewati tempat kami, tidak ada pengaruh bagi tempat kami. Oh, iya. Jadi dengan adanya tempat panjenengan itu tidak mengganggu adanya aktivitas penerbangan itu kan? Tidak. Iya. Namun lebih tepatnya menurut panjenengan tadi sebetulnya seringnya lalu lintas pesawat ini di bawah tempat panjenengan. Masih jauh di bawah tempat kami. Iya. Karena mohon maaf, di saat kendaraan yang dipakai oleh manusia lintas atas itu belum bisa melewati kayangan, itu masih di bawah kayangan gitu ya. Jauh di bawah begitu ya. Betul. Kalau jauh di bawah, pertanyaan yang sederhana begini, Dewi Utami, suara daripada kendaraan itu sampai terdengar ke tempat panjenengan atau enggak? Mohon maaf, jangankan suara yang bersumber dari atas, suara yang dari bawah saja kadang-kala nyampe ke tempat kami. Oh begitu. Betul. Bahkan pengalaman di saat pertama kali saya itu berkenalan atau jumpa dengan panjenengan ibu suami saya, Iya. mereka kan jauh di bawah, beliaunya jauh di bawah, bahkan beliau itu tidak melakukan pergerakan ataupun sepatah kata untuk mengeluarkan suaranya, itu pun terdengar sama saya. Apalagi pesawat yang cukup naik begitu ya. Iya. Begini Dewi Utami, pertanyaannya sederhana saja ya. Di alam kayangan sana terkhusus macam panjenengan yang selaku warga biasa, apakah pernah ada yang sakit atau tidak? Kalau yang sakit ada. Terus bagaimana antisipasinya gitu? Karena ada sakit, ada sehat. Ada sakit ya? Ya. Pengobatannya bagaimana itu? Pengobatannya di sana itu ada yang khusus untuk melakukan pengobatan. Begitu. Iya. Ada gitu. Ahli pengobatannya di sana ada. Kalau untuk panjenengan sendiri pernah sakit enggak? Ya pernah. Kami mohon maaf, walaupun kami itu tidak gampang sakit, tapi kami tetap mengalami sakit. Begitu. Iya. Cuman rasa sakit yang kami alami itu tidak sesering dengan kalian manusia. Kami tidak sesering itu. Kebanyakan kami ya mendapat rasa sakit itu di saat melakukan pertarungan. Sebetulnya seperti itu ya. Betul. Karena adanya serangan, kami nggak sanggup menangisnya, kami baru terluka. Karena kebanyakan kami sakit karena adanya luka. Tapi bila mana tidak ada luka, kami jarang sekali merasakan sakit. Oke. Apakah bisa saya artikan berarti panjenengan pernah bertarung juga karena pernah sakit begitu? Ya pernah, bukan cuma saya pribadi. Biasanya tarungnya sama siapa? Sama apa begitu? Ya sesama makhluk gaib. Kalau sesama manusia belum pernah ya. Di sesama makhluk gaib sudah pernah. Gitu. Iya. Itu seingat panjenengan makhluk gaib yang pernah tarung bareng panjenengan itu sosoknya seperti apa sih? Jadi sebetulnya dulu begini. Mohon izin. Ya nggak apa-apa. Saya pernah bertarung dengan golongan buta dulu. Buto. Itu. Dan itu tempatnya bukan di atas. Di mana tempatnya? Itu makhluk gaib yang ada di bumi ini. Itu. Iya. Itu pertarungannya butonya naik atau pas panjenengan yang turun begitu? Pas saya turun. Itu.
Karena saya sering turun menjumpai panjenenganipun suami saya dulu gitu ya. itu terpantau sama Buto itu pun suka sama saya tidak mau itu, sehingga terjadi pertarungan. Lalu panjenenganipun suami saya itu merasa berdosa karena pertarungan tersebut terjadi gara-gara dia, maka dia mencoba untuk membela saya dan alhamdulillah dianya menang, bisa mengalahkan Buto ini. Karena saya merasa hutang budi sama dianya, maka saya siap untuk dijadikan apa saja yang dia inginkan. Sebetulnya seperti itu dulu ceritanya. Itu kronologinya. Betul. Ya. Selain dengan Buto ini, pernah tidak mengalami pertarungan lagi untuk panjenengan sendiri? Tidak pernah. Tidak. Sebetulnya saya itu sekali mengalami pertarungan dan pada waktu itu saya sempat kalah. Iya. Dan lawan panjenengan dikalahkan oleh suami lah ya. Panjenengan suami saya. Yang akhirnya menjadi suami begitu ya. Iya. Terus kala itu Dewi Utami yang mengobati panjenengan itu sang suami atau calon suami masa itu atau di Kayangan sana? Calon suami saya. Yang mengobati? Iya. Iya. Apakah bisa diartikan panjenengan sakit cuma sekali berarti waktu pasca tarung kala itu? Betul. Gitu. Kalau saya pribadi baru sekali. Saya sakit karena terluka. Gitu. Iya. Berarti di atas sana panjenengan nggak pernah bertarung dong berarti atau bagaimana? Tidak ya. Tidak. Tapi bukan berarti di sana itu tidak ada pertarungan. Gitu. Itu biasanya para pembesar istana mungkin ya yang tarung. Karena tidak semuanya itu satu, tetap terjadi perselisihan. Bila mana perselisihan itu tidak terbentuk suatu kesepakatan dengan komunikasi, biasanya dilanjutkan dengan pertarungan seperti itu. Iya. Jadi untuk menentukan siapa yang diikuti biasanya ya siapa yang memenangkan pertarungan tersebut, biasanya seperti itu. Seperti itu. Iya. Memang ternyata hidup di sana pun unik juga ya. Seperti itulah kurang lebih. Karena kami kebanyakan mempunyai prinsip seperti barang siapa yang sanggup mengalahkan kami, maka kami akan menyerahkan jiwa raga kami. Itu seperti begitu. Maka dari itu karena begini, bila mana si Buto waktu itu sanggup mengalahkan saya, ya tentunya saya harus sedia untuk melayani dia, kan begitu. Seperti itu ya. Ini sebelum kita ngobrol panjang lebar, ini panjenengan kan diinformasikan sama ratu tersebut guna untuk menjumpai saya. Pertanyaannya begini, saat panjenengan menjumpai saya, suami panjenengan mengetahui atau tidak? Sedulurku kabeh, aja kelalen, subscribe ya.